Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah tempat yang dikelilingi pagar kawat berduri, berdiri jauh dari keramaian kota, tersembunyi di antara perbukitan Kendal, Jawa Tengah. Di sanalah sebuah kamp interniran berdiri, Plantungan. Dari luar ia tampak seperti fasilitas kesehatan peninggalan Belanda. Namun bagi ratusan perempuan yang dikirim ke sana, Plantungan bukanlah rumah penyembuhan, melainkan penjara sunyi yang merampas kebebasan mereka. Suara pintu besi yang dikunci, langkah kaki para penjaga, dan tatapan curiga seolah menjadi musik harian yang tak pernah berhenti. Waktu di dalamnya berjalan lambat, menahan harapan untuk kembali pulang. Plantungan bukan sekadar lokasi penahanan, melainkan simbol bagaimana kecurigaan politik dapat merenggut masa depan, bahkan dari mereka yang tak pernah diadili. Dan di balik tembok kamp itu, kisah para perempuan dimulai. Tahun 1965 menjadi titik balik sejarah Indonesia. Kudeta yang gagal pada 30 September meninggalkan dampak yang tak terbayangkan. Pemerintah menilai Partai Komunis Indonesia berada di balik peristiwa itu. Sejak saat itu operasi penangkapan besar-besaran dilakukan. Bukan hanya terhadap kader partai, tetapi juga mereka yang dianggap memiliki kedekatan dengan organisasi kiri seperti Gerwani, Lekra, Pemuda Rakyat, Sopsi, hingga simpatisan yang sekadar dituduh berafiliasi dengan PKI. Kemarahan pemerintah yang didukung Partai Konservatif, ulama, dan TNI pun tak terbendung. Betapa tidak, 7 perwira tinggi TNI Angkatan Darat diculik dan dibunuh secara kejam di Lubang Buaya. Arus itu menyeret banyak perempuan. Mereka bukan hanya aktivis tetapi juga istri, guru, penulis, mahasiswa, bahkan remaja. Tuduhan datang tanpa proses pengadilan. Para tahanan dikategorikan dalam 3 lapisan. Kategori A, yang dituduh terlibat langsung. Kategori B, yang tidak terbukti namun tetap dicurigai. Dan kategori C, yang hanya dianggap terafiliasi. Ironisnya, sebagian besar penghuni Plantungan berasal dari kategori B. Artinya, mereka ditahan bukan karena bukti, melainkan karena kecurigaan. Dari rumah, kampus, dan kantor, mereka digiring ke penjara. Dari penjara ke kamp interniran. Hingga akhirnya, ratusan perempuan itu berlabuh di sebuah tempat bernama Plantungan. Bagi mereka, tuduhan itu menjelma belenggu tanpa akhir. Mereka kehilangan nama, kebebasan, dan masa muda. Semua terjadi tanpa pernah ada pengadilan yang memberi mereka kesempatan membela diri. Di sebuah lembah sepi di kaki Gunung Parahu, Jawa Tengah, berdiri bangunan tua peninggalan Belanda. Dahulu ia hanyalah rumah sakit lepra, tempat menampung tubuh-tubuh yang disisihkan dari masyarakat. Namun sejarah punya cara sendiri mengubah nasib sebuah bangunan. Pada awal 1970-an, tembok itu kembali dibangkitkan, bukan lagi sebagai ruang penyembuhan, melainkan sebagai tempat pembuangan. Plantungan, sebuah nama yang kelak akan bergema sebagai penjara sunyi bagi ratusan perempuan. Plantungan bukan sekadar lokasi, melainkan simbol luka sejarah. Ratusan perempuan dari berbagai latar belakang, guru, aktivis, perawat, hingga ibu rumah tangga digiring ke sana. Mereka ditangkap, dituduh, dicap simpatisan, lalu dibuang tanpa kepastian. Mayoritas dari mereka tidak pernah diadili. Banyak yang hanya masuk ke dalam kategori tahanan B. Sebuah istilah dingin yang artinya tidak ada bukti, hanya dugaan. Di balik kawat berduri, hari-hari mereka berjalan lambat. Dari pagi hingga malam, hanya ada rutinitas seragam, barisan apel, dan tatapan kosong yang harus dipaksakan untuk tetap tegar. Di sana, mereka kehilangan masa muda. Ada yang dipisahkan dari anak-anaknya ketika masih balita. Ada yang ditinggalkan suami dan keluarganya. Ada pula yang perlahan dilupakan oleh dunia luar, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Nama mereka dihapus, digantikan dengan nomor tahanan. Identitas dipangkas, hanya menyisakan tubuh yang harus bertahan hidup. Namun, yang paling berat bukanlah dinginnya sel atau kerasnya peraturan, melainkan luka batin yang tidak terlihat. Luka yang tertanam dalam ingatan,
yang terus menghantui meski puluhan tahun telah berlalu. Pelantungan dengan sunyinya menyimpan cerita yang jarang diungkap. Kisah perempuan-perempuan yang dibungkam, tapi diam-diam menyimpan keberanian untuk tetap bertahan. Perjalanan menuju Pelantungan bukan sekadar perjalanan geografis, melainkan perjalanan menuju keterasingan. Dari Yogyakarta, rombongan dibawa ke Semarang, lalu Kendal, sebelum akhirnya menanjak ke arah perbukitan yang sepi. Jalan berliku, pepohonan jati, dan udara dingin pegunungan menjadi saksi bisu pengasingan itu. Bagi para perempuan tahanan, perjalanan itu adalah perjalanan tanpa kepastian. Mereka dinaikkan ke truk, berdesakan, dengan kawalan ketat aparat bersenjata. Wajah mereka diam, menatap kosong ke jalan yang kian menjauhkan mereka dari rumah, dari keluarga, dari kehidupan yang pernah mereka kenal. Tidak ada yang berani bertanya, tidak ada yang tahu kapan perjalanan itu akan berakhir, dan apa yang menunggu di ujungnya. Bagi sebagian, suara rantai dan senapan yang disandang para penjaga menjadi pengingat bahwa mereka bukan lagi manusia merdeka. Mereka hanyalah tubuh yang dipindahkan, diangkut dari satu titik ke titik lain, tanpa suara, tanpa hak, tanpa masa depan yang jelas. Bertahun-tahun kemudian, dua di antara mereka, Endang Lestari dan Mujiati, kembali ke Pelantungan. Dengan langkah perlahan, mereka menyusuri jalan setapak yang dulu dilalui dengan perasaan cemas dan takut. Kini, jalan itu sepi, hanya dipenuhi suara burung dan desir angin. Pepohonan yang dulu tampak mencekam, kini berdiri teduh, seolah berusaha menyembunyikan jejak masa lalu. Mereka berhenti sejenak, menatap bangunan yang masih tersisa, dinding tua yang rapuh, sisa-sisa pondasi yang nyaris tertelan, rumput liar. Endang menunjuk ke sebuah sudut, suaranya lirih, bergetar menahan ingatan. Disinilah dulu rumah kami, rumah yang tidak pernah kami pilih. Bukan rumah dengan kehangatan, melainkan rumah yang penuh luka. Tempat di mana tawa dipaksa hilang dan setiap hari menjadi pengingat betapa rapuhnya nasib ketika politik mengambil alih kehidupan. Bagi Yosefina Endang Lestari, segalanya dimulai pada dini hari 27 November 1965. Usianya baru 20 tahun ketika aparat datang, mengetuk pintu rumah dengan keras, dan membawanya pergi tanpa penjelasan. Malam itu, ia tidak sempat berpamitan, tidak sempat mengemas barang, bahkan tidak sempat bertanya, mengapa dirinya yang dipilih? Sejak hari itu, hidupnya berubah menjadi rangkaian perpindahan dari satu jeruji ke jeruji lain. Ia pertama kali ditahan di Benteng Vredeburg, Yogyakarta. Sebuah bangunan kolonial yang dingin, pengap, dan penuh bayangan. Dari sana ia dipindahkan ke Fort Willem di Ambarawa, lalu ke penjara Bulu di Semarang, tempat ratusan tahanan perempuan lain disesakan dalam sel-sel sempit. Hari-hari itu berjalan tanpa kepastian. Pagi dan malam terasa sama, hanya dibedakan oleh apel tahanan dan bunyi rantai pintu besi. Tidak ada kabar dari keluarga, tidak ada kepastian tentang hukuman, hanya kabut rumor yang menebarkan ketakutan. Hingga pada tahun 1971, sebuah perintah turun. Endang bersama ratusan perempuan lainnya dipindahkan lagi, kali ini ke sebuah tempat bernama Pelantungan. Sekilas, Pelantungan tampak berbeda dari penjara-penjara sebelumnya. Dari balik pagar kawat berduri, pohon-pohon besar dan hamparan bukit bisa terlihat. Udara terasa lebih segar dibanding ruang pengap jeruji. Namun, kebebasan itu hanyalah ilusi. Langkah mereka tetap dibatasi, setiap gerak-gerik diawasi, dan setiap senyum diselimuti ketakutan. Di Pelantungan, nama mereka diganti dengan nomor. Identitas yang pernah mereka miliki dihapus begitu saja, digantikan angka yang membatasi keberadaan. Mereka bukan lagi Endang, bukan lagi Mujiati, bukan lagi perempuan dengan cerita dan masa depan. Mereka hanyalah tahanan, angka dalam catatan rezim. Pelantungan seakan menghadirkan kontras pahit, ruang terbuka, tapi jiwa tetap terkurung. Seolah alam menawarkan harapan, tapi manusia menutupnya dengan kawat berduri dan pengawasan. Pelantungan berdiri di atas bangunan tua peninggalan Belanda, bekas rumah sakit lepra yang lama terbengkalai.
Ketika para tahanan perempuan pertama kali tiba, yang mereka dapati hanyalah reruntuhan dinding, jendela berdebu, dan halaman penuh semak. Tidak ada kasur, tidak ada ruang layak huni. Maka merekalah yang harus menata ulang tempat itu, mencabut ilalang dengan tangan kosong, menyapu kotoran, merapikan reruntuhan, dan mengubah bangunan sepi itu menjadi rumah. Paksa mereka, meski rumah itu penuh luka. Awalnya, pelantungan bahkan tidak memiliki listrik. Malam hanya ditemani cahaya lampu minyak kecil yang dijaga bergantian agar tidak padam. Kegelapan malam kerap membawa rasa takut. Suara langkah penjaga, gonggongan anjing, atau sekadar bayangan pohon yang menari di dinding bisa membuat hati berdebar. Baru setelah beberapa waktu, mesin diesel dipasang. Itu pun hanya menyalakan lampu dari pukul 5 sore hingga 9 malam. Setelahnya, kegelapan kembali menelan seluruh kamp. Rutinitas berjalan kaku, diatur dengan disiplin ketat. Setiap pagi mereka apel, berbaris rapi di halaman, lalu olahraga singkat sebelum mulai bekerja. Ada yang menjahit seragam, ada yang berkebun menanam sayuran, ada pula yang ditugasi beternak ayam dan kambing. Semua dilakukan di bawah mata pengawas yang tak pernah lengah. Setiap tawa harus dibatasi, setiap gerak harus terkendali, karena sedikit saja dianggap mencurigakan, cap gerpol, gerakan politik, bisa langsung ditempelkan. Komunikasi pun menjadi barang mewah. Bicara terlalu lama dengan seorang kawan bisa menimbulkan kecurigaan. Maka para tahanan menciptakan cara lain, bahasa isyarat dengan gerakan tangan, kode-kode rahasia dalam jahitan, atau sekadar tatapan mata yang penuh arti. Diam-diam, mereka merajut jaringan solidaritas yang menjadi benteng jiwa. Bertahan di pelantungan bukan hanya soal memenuhi perut dengan jatah makan yang seringkali tak cukup. Lebih dari itu, bertahan berarti menjaga kewarasan, menjaga persaudaraan, dan menjaga agar semangat manusiawi mereka tidak lenyap di balik kawat berduri. Di tengah keterbatasan, mereka belajar menanam harapan pada sehelai kain yang dijahit, pada benih yang tumbuh di tanah keras, pada bisikan doa yang diam-diam dipanjatkan di malam gelap. Pelantungan menjadi dunia kecil yang keras tetapi juga melahirkan daya tahan luar biasa. Sebuah bentuk perlawanan sunyi dari perempuan-perempuan yang dipaksa bungkam. Suatu malam, kabar beredar, ada tahanan kabur. Alarm tak berbunyi tapi teriakan penjaga mengoyak tidur para perempuan. Tengah malam, semua dipaksa berbaris di lapangan. Tanah masih basah oleh embun, hawa dingin menembus kulit, dan tubuh-tubuh gemetar bukan hanya karena udara, tetapi juga rasa takut yang mengguncang dada. Mereka berdiri berjam-jam, dihitung satu persatu, ulang dan ulang lagi, hingga jelas tak ada seorang pun yang hilang. Tidak ada penjelasan, tidak ada belas kasih. Hanya tatapan curiga aparat dan bayangan hukuman yang bisa menimpa kapan saja. Bagi para perempuan itu, malam-malam semacam itu meninggalkan bekas panjang. Ketakutan yang tak pernah hilang, bahkan puluhan tahun setelah kebebasan tiba. Di pelantungan, nama manusia dilucuti, yang tersisa hanya nomor. Yosefina Endang Lestari adalah nomor 105, Mujiati 358. Nomor itu menjadi panggilan, menjadi identitas, menjadi cara untuk melupakan bahwa mereka dulu punya kehidupan. Seorang guru, seorang mahasiswa, seorang anak dari keluarga yang hangat. Dengan nomor mereka dipaksa untuk berhenti menjadi manusia, cukup menjadi tahanan. Makanan sehari-hari sederhana, nasi, sayur, kadang ikan asin tipis yang lebih banyak tulang daripada daging. Perut jarang merasa kenyang. Maka ketika lapar tak tertahankan, segala yang bergerak bisa jadi sumber protein. Ular yang melintas di halaman, uret yang mereka gali dari tanah, bahkan kadal yang tertangkap tangan kosong. Bertahan hidup menuntut mereka menelan rasa jijik demi sekadar bisa bertahan sehari lagi. Tetapi lapar hanyalah penderitaan jasmani. Yang lebih pahit, yang lebih menghantui adalah luka batin. Trauma yang tak bisa ditutup dengan makanan apapun. Pelecehan menjadi bagian dari bayangan gelap yang menyertai mereka. Kastinah misalnya. Ia ditangkap pada usia 17 tahun, usia yang seharusnya dipenuhi cita-cita dan mimpi. Sejak di penjara, ia sudah mengalami pelecehan. Dan di pelantungan, luka itu terus membekas, tak pernah sembuh.
Dengan suara terbata, ia mengenang. Saya masih gadis, tapi komandan mengetuk pintu. Mau apa mereka pada saya? Kata-katanya patah, tapi air matanya berbicara lebih banyak dari kalimat manapun. Air mata itu menjadi saksi bisu tentang tubuh perempuan yang dijadikan medan kuasa, tentang harga diri yang diinjak, dan tentang luka yang tak pernah hilang meski waktu terus berjalan. Di balik pagar pelantungan, trauma bukan hanya pengalaman individu, melainkan luka kolektif. Luka yang diwariskan dalam ingatan, dalam bisikan lirih, dalam cerita-cerita yang baru berani diucapkan setelah puluhan tahun berlalu. Pelantungan bukan hanya penjara fisik, tetapi juga penjara pikiran. Di balik pagar kawat berduri, rezim tidak hanya mengurung tubuh para perempuan, tetapi juga berusaha menaklukkan batin mereka. Setiap tahanan diwajibkan ikut Santiaji, semacam pelajaran ideologi yang diulang-ulang, monoton, dan penuh tekanan. Isinya bukan sekadar teori, melainkan doktrin yang harus diterima bulat-bulat. Pancasila sebagai dasar negara, GBHN sebagai arah pembangunan, Repelita sebagai program resmi, hingga pengajian agama yang diarahkan untuk menegaskan kesesuaian moral dengan ideologi negara. Bagi banyak tahanan, Santiaji menjadi ruang penuh dilema. Mereka dipaksa mendengarkan, mencatat, bahkan mengulang jawaban yang sudah disediakan. Kata-kata itu harus dihafal, bukan dipahami. Ketaatan harus ditunjukkan di permukaan, meski hati tetap menyimpan luka dan keraguan. Setiap kata, setiap kalimat, seakan menjadi ujian. Apakah mereka sudah tunduk atau masih menyimpan penyimpangan? Tahun 1975, tekanan itu meningkat. Sebuah tes psikologi dilakukan, alat ukur yang katanya ilmiah, tapi sesungguhnya penuh muatan politik. Dari hasilnya, 45 perempuan dicap die hard, garis keras. Mereka dianggap terlalu teguh, terlalu sulit ditundukkan, terlalu enggan melepas keyakinan. Hukuman bagi mereka dipindahkan ke penjara Bulu di Semarang. Di antara yang digiring ke sana ada seniman dan penulis, Mia Bustam, yang sejak awal menolak untuk tunduk sepenuhnya pada tekanan. Baginya mempertahankan suara hati lebih berharga daripada menyerah pada indoktrinasi. Pelantungan pun berubah menjadi semacam sekolah paksa. Tetapi sekolah ini bukan untuk menumbuhkan ilmu atau kebebasan berpikir. Sebaliknya, ia dirancang untuk membentuk kepatuhan, untuk mencetak kembali manusia sesuai cetakan negara. Di sana, perempuan-perempuan itu belajar bukan demi pengetahuan, melainkan demi bertahan. Belajar kapan harus diam, kapan harus bicara, dan kapan harus berpura-pura tunduk agar bisa melewati hari berikutnya. Bagi sebagian, Santiaji hanyalah suara bising yang masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Tetapi bagi sebagian lain, ia meninggalkan jejak trauma. Rasa dipaksa menyangkal diri, rasa ditekan untuk melupakan masa lalu, dan rasa dipaksa menjadi sosok yang bukan dirinya sendiri. Gelombang pembebasan dimulai perlahan, antara tahun 1976 hingga 1979. Satu persatu, perempuan pelantungan dilepas dari balik kawat berduri. Ada yang pulang dengan menumpang truk aparat, ada yang dijemput keluarga dengan air mata bercampur lega. Bagi sebagian, itu seperti akhir dari mimpi buruk panjang. Tetapi kenyataannya, mimpi buruk itu hanya berganti wajah. Mereka memang kembali ke rumah, tetapi tidak pernah benar-benar bebas. Negara memberi cap yang tak kasat mata namun begitu nyata. Huruf ET, ekstapol, tercantum di KTP mereka. Dua huruf kecil itu menjadi tembok besar yang membatasi hidup. Dengan cap itu, mereka ditolak melamar pekerjaan, ditolak menjadi pegawai negeri, bahkan ditolak untuk sekadar ikut serta dalam kegiatan sosial di kampung. Bagi banyak orang, ET adalah tanda bahaya. Cap itu menempel bukan hanya di dokumen, tetapi juga di tatapan tetangga, di bisik-bisik orang kampung, di rasa curiga yang tak pernah hilang. Mereka diawasi, dipelototi, dianggap merah, meski tidak pernah terbukti bersalah. Endang misalnya. Setelah keluar, ia mencoba peruntungan di Jakarta. Tidak mudah. Dengan status ET, hampir semua pintu tertutup.
Ia sempat menjadi pembantu rumah tangga, pekerjaan yang jauh dari cita-citanya. Namun keterampilan menjahit yang ia pelajari di Pelantungan justru menyelamatkan hidupnya. Dari situ ia mulai perlahan bangkit, menjahit seragam sekolah, pakaian sederhana, hingga akhirnya bisa berdiri di atas kaki sendiri. Mesin jahit sederhana menjadi alat untuk menebus martabat yang pernah dirampas. Namun stigma itu tetap membayangi. Bagi banyak eks-tahanan, mencari nafkah hanyalah satu ujian. Ujian yang lebih berat adalah menghadapi tatapan curiga dari masyarakat, menghadapi diskriminasi yang turun-temurun, bahkan terhadap anak-anak mereka. Tidak sedikit anak eks-tapol yang ditolak masuk sekolah negeri atau gagal diterima bekerja hanya karena nama orang tuanya tercatat sebagai bekas tahanan politik. Penjara kawat berduri mungkin hilang, tetapi penjara sosial tetap melekat. Pelantungan tidak lagi ada di peta, tetapi jejaknya masih hidup dalam stigma, dalam kenangan pahit, dan dalam keberanian para perempuan untuk tetap bertahan meski dunia terus meminggirkan mereka. Waktu terus berjalan, Orde Baru runtuh pada 1998, pintu demokrasi mulai terbuka. Tetapi bagi para perempuan bekas tahanan Pelantungan, luka itu tidak serta-merta sembuh. Mereka menyimpan kisah selama puluhan tahun, dalam diam, dalam bisikan hati, dalam air mata yang jarang terlihat. Baru setelah reformasi, beberapa dari mereka mulai berani bicara. Perlahan, suara-suara yang dulu dibungkam mulai keluar ke ruang publik. Endang Lestari, Mujiati, Mia Bustam, Kastina, dan banyak lainnya menuturkan kembali potongan hidup mereka. Kadang dengan bergetar, kadang dengan linangan air mata, tetapi selalu dengan keberanian. Kesaksian mereka hadir dalam berbagai bentuk. Wawancara, buku memoir, catatan pribadi, hingga panggung seni. Bagi mereka, bercerita bukan hanya tentang mengingat, tetapi juga tentang melawan penghapusan sejarah. Sebab Pelantungan bukan hanya tempat penahanan, tetapi juga simbol bagaimana sebuah rezim bisa merampas kemanusiaan dengan dalih keamanan. Namun, berbicara pun tidak selalu mudah. Masih ada stigma yang menempel, masih ada suara-suara yang menuding. Itu kan bekas orang PKI. Bagi sebagian masyarakat, label itu sudah cukup untuk menutup telinga dan hati. Maka kesaksian para perempuan Pelantungan seringkali harus berhadapan dengan dinding tebal prasangka. Meski begitu, mereka tetap memilih untuk bersuara. Bagi mereka, ingatan adalah bentuk perlawanan. Dengan mengingat, mereka menolak dihapus dari sejarah. Dengan kesaksian, mereka berharap generasi berikutnya tahu bahwa di balik narasi resmi Orde Baru, ada kisah manusia yang dikorbankan. Pelantungan kini memang tinggal reruntuhan. Bangunannya perlahan ditelan waktu, dinding-dindingnya runtuh, halamannya dipenuhi rumput liar. Tetapi bagi para penyintas, Pelantungan tidak pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam ingatan, dalam cerita, dalam keberanian untuk membuka luka lama demi mengingatkan kita semua bahwa sejarah tidak boleh ditulis sepihak dan trauma tidak boleh dibungkam selamanya. Sejarah bukan hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang luka yang sering dilupakan. Pelantungan adalah saksi bisu bagaimana ratusan perempuan kehilangan masa muda, kehilangan nama, kehilangan kebebasan, bukan karena bukti, melainkan karena kecurigaan. Mereka adalah korban dari sebuah zaman yang dikuasai ketakutan ketika suara manusia dibungkam dan hidup ditentukan oleh cap, bukan oleh kebenaran. Kini tembok Pelantungan mungkin telah runtuh. Kawat berdurinya telah lama hilang, ditelan waktu, ditutupi rumput liar dan sunyi pegunungan. Namun, bayangannya masih berdiri kokoh dalam ingatan. Ingatan para penyintas yang tak pernah padam. Tentang malam-malam dingin yang menggigilkan tubuh, tentang nomor yang merampas identitas, tentang sunyi panjang yang mereka lawan dengan bisik doa dan keberanian. Pelantungan bukan sekadar lokasi dalam peta, ia adalah ruang ingatan yang terus hidup. Ia mengingatkan kita bahwa di balik narasi besar sejarah, ada manusia-manusia kecil yang dikorbankan. Ada perempuan-perempuan yang dipaksa bungkam, tetapi diam-diam menyimpan kekuatan untuk bertahan. Kisah Pelantungan bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah cermin, peringatan keras bagi kita hari ini, bahwa ketika ketakutan lebih berkuasa daripada keadilan, manusia bisa kehilangan kemanusiaannya.
bahwa kebencian yang dilegalkan negara bisa melahirkan penjara-penjara baru meski tak selalu terlihat oleh mata. Maka, mengingat pelantungan adalah sebuah kewajiban agar luka itu tidak terulang, agar generasi mendatang tahu bahwa sejarah tidak boleh ditulis hanya dari satu sisi. Agar kita belajar bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya soal bebas dari penjajahan, tetapi juga tentang menjaga martabat setiap manusia. Selama kisah ini masih diceritakan, pelantungan tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia hidup dalam kata-kata, dalam air mata, dalam keberanian mereka yang bertahan. Dan barangkali, dengan mengingat kita bisa menemukan kembali kemanusiaan kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.